tumbal iblis. Manusia yang menjadi tumbal iblis adalah manusia yang tidak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sebab Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta dunia, Sang Pencipta neraka, Sang Pencipta surga. Manusia yang masih hidup akan menjadi tumbal iblis karena tidak mau hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dunia ini. Jika kita Kristen, tetapi kita tidak mau melakukan perintah dan ajaran Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi tumbal iblis. Walaupun percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak mau melakukan perintah dan ajarannya Tuhan Yesus. Orang diselamatkan bukan karena khotbah pendeta, bukan karena pergi ke gereja, bukan karena jadi Kristen dan melayani di gereja, tetapi orang diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus secara pribadi dan percaya Tuhan Yesus adalah Allah dan mau melakukan semua perintah Tuhan Yesus dan ajarannya Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang menjadi tumbal iblis adalah orang yang gagal melalui ujian hidup seperti Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Tetapi Tuhan Yesus menang. Inilah yang perlu kita contoh dari Tuhan Yesus, supaya kita bisa menang ketika iblis mencobai kita di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita tidak menjadi tumbalnya iblis untuk diajak iblis masuk neraka. Jenis manusia yang menjadi tumbal iblis terdapat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.' Tetapi Yesus menjawab, 'Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.' Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.' Yesus berkata kepadanya, 'Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.' Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, 'Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.' Maka berkatalah Yesus kepadanya, 'Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkaulah berbakti.' Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus." Jenis manusia yang menjadi tumbal iblis. Yang pertama, ketika seseorang menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu kedagingannya dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan kejahatan
dengan mengorbankan orang lain untuk mencapai tujuan dan keinginan hatinya yang jahat, maka manusia itu menjadi tumbal iblis. Iblis akan memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memuaskan kedagingannya, supaya orang itu tidak hidup sesuai firman Allah. Disitulah orang itu menjadi tumbal iblis jika tidak bertobat. Yang kedua, ketika seseorang mengejar dunia ini dan bukan mengejar hal-hal rohani, maka ketika manusia itu sampai di puncak kejayaannya, maka iblis akan membunuhnya. Iblis akan menuntut dan mengambil nyawa orang yang mengejar keduniawiannya, dan orang itu akan menjadi tumbal iblis ketika mencapai puncak kejayaannya. Yang ketiga, jika seseorang tidak menyembah Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu pasti menyembah iblis. Dan ketika menyembah iblis, cara berpikir, cara berkata-kata, dan cara bertindaknya akan seperti iblis. Karena semua yang dikerjakannya di dunia, semua dilakukan untuk iblis. Karena ketika seseorang menyembah iblis, maka iblis akan memberikan seluruh kekayaan dan kemegahan dunia, dan untuk memuaskan kedagingannya sendiri. Dan orang yang menjadi tumbal iblis karena mengumpulkan harta di bumi pasti binasa. Jika kita saat ini masih hidup dengan cara yang salah, kita harus bertobat. Jika kedagingan dan keduniawian kita lebih kuat daripada kerohanian kita, berhati-hatilah. Kita akan menjadi tumbal iblis jika tidak bertobat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Amin.